Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ihsan Mustafa dengan NIM C2C023137 akan membahas tentang sistem file dan directory. Apa itu sistem file? Apa itu directory? Mari kita bahas di slide-slide berikutnya. Sistem file dan directory adalah cara kita mengatur dan menyimpan berbagai jenis file di komputer kita. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi pengantar sistem file dan directory, struktur directory, akses file directory, manajemen file dan directory, manipulasi dan navigasi file dan directory, pencarian dan filtrasi file dan directory, serta kegunaan dalam keseharian dan kesimpulan. Apa itu sistem file dan directory? Sistem file adalah cara yang digunakan komputer atau PC untuk mengatur dan menyimpan file. Pada slide ini, kita akan mempelajari esensi dan pentingnya sistem ini dalam penggunaan komputer sehari-hari. Struktur directory. Struktur directory adalah organisasi folder atau subfolder di dalam komputer. Dalam slide ini, kita akan menjelaskan bagaimana struktur directory membantu kita menyimpan file secara terstruktur dan memudahkan pencarian dan pengolahan file. Directory bisa diartikan sebagai folder yang sering kita jumpai pada operating system di Windows. Ada folder di disk PC, yakni ada folder C, ada juga folder D, yang dimana folder itu, kedua folder itu yang dinamai dengan directory. Lalu kita membahas tentang akses dan perizinan file dan directory. Mengenai cara mengatur akses dan perizinan file dan directory adalah penting untuk menjaga keamanan serta kerahasiaan data. Pada slide ini kita akan membahas hak akses pengguna, perizinan file dan directory, serta pentingnya menerapkan kebijakan keamanan. Perizinan grup di directory dibagi menjadi 3. Yang pertama owner, yang kedua group, yang ketiga all user. Apa itu owner? Owner yakni izin pemilik hanya berlaku untuk pemilik file atau directory. Izin tersebut tidak akan memenuhi tindakan pengguna lain, sehingga yang dapat mengakses directory atau file ini yakni pemilik utama. Yang kedua, dari perizinan grup ada bagian grup, yang artinya izin grup hanya berlaku untuk grup yang telah ditetapkan ke file atau sebuah directory. Izin tersebut tidak akan mempengaruhi tindakan pengguna lain, sehingga pada perizinan ini file dan directory hanya bisa diakses pada grup tertentu. Adapun yang ketiga dinamakan akses dan perizinan file dan directory user atau all user. Izin semua pengguna berlaku untuk semua pengguna lain di sistem. Ini adalah grup izin yang paling ingin kita tonton. Jadi semua orang dapat mengakses file dan directory tersebut. Selanjutnya ada bagaimana kita memanajemen file dan directory. Manajemen file dan directory melibatkan pembuatan, penghapusan, pemindahan, dan penggabungan file dan folder. Pada slide ini kita akan mempelajari berbagai teknik dan alat yang dapat digunakan untuk mengolah file
dan direktori dengan efisien. Jenis-jenis operasi pada file dan direktori. Contoh pada operasi sistem Linux. Kita dapat menggunakan operasi sebagaimana berikut. Operasi cat untuk menampilkan isi file. Operasi cp untuk mencalin atau menyalin satu atau beberapa file. Yang ketiga ada find, mencari file tertentu pada suatu direktori. Yang selanjutnya ada is, menampilkan informasi dari file. Selanjutnya ada more, menampilkan isi suatu file teks berlayar. Selanjutnya ada mf atau move, memindahkan file ke direktori lain atau mengubah nama file. Yang selanjutnya ada pg, menampilkan isi suatu file di layar teks berlayar. Yang selanjutnya ada rm atau remove, menghapuskan file. Jadi pada operasi sistem Linux kita lebih sering dengan operasi-operasi bahasa Inggris yang disingkat. Selanjutnya ada pencarian dan filtrasi file dalam direktori. Pencarian dan filtrasi file dan direktori adalah keterampilan penting untuk menemukan file yang tepat dan melakukan analisis data. Pada slide ini kita akan membahas berbagai teknik pencarian dan filtrasi yang dapat membantu kita menemukan file dan data yang cepat. Jadi pada sebuah operasi sistem Linux kita dapat menggunakan operasi find untuk mencari sebuah file yang tersimpan pada folder-folder tertentu. Jadi kita menggunakan perintah find untuk mencari sebuah file yang kita akan cari pada sebuah folder-folder tertentu. Adapun kegunaan dalam keseharian. Sistem file dan direktori digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari pekerjaan kantor hingga manajemen file pribadi. Manajemen file kita yang ada di laptop kita, yang ada di komputer kita. Adapun juga yang mudah kita bawa setiap hari, yakni mobile phone atau HP, yang dimana file dan sistem direktori itu juga berpengaruh pada aspek kehidupan kita dalam menggunakan handphone. Pada slide ini kita akan melihat beberapa contoh kegunaan sistem ini dan betapa pentingnya memahami dan menjadi terampil dalam mengolah file dan direktori. Adapun pentingnya kita untuk menjaga keamanan pada file kita atau direktori kita atau folder kita yang dimiliki. Pentingnya yang pertama yakni satu, intimidasi online terkait gender. Semua menyebut bahwa data pribadi berupa jenis yang tidak perlu kita sampaikan. Jadi ancaman di dunia online yakni tentang intimidasi online terkait data-data kita. Yang kedua, pentingnya menerapkan kebijakan keamanan yakni untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP yang masih digodok, yakni Kominfo membuat tujuan ini agar data-data kita yang privat tidak disebarkan dan tidak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Adapun yang keempat yakni menghindari potensi pencemaran nama baik. Yang kelima, alasan kenapa kita penting dalam menerapkan kebijakan keamanan yakni agar terhindar dari hak kendali atas data pribadi. Adapun kesimpulan, setelah kita menjelaskan dari awal hingga akhir tentang apa sih file dan directory itu, yakni dalam presentasi ini kita telah menjelajahi sistem file dan directory dari berbagai sudut pandang. Kita telah mempelajari pengantar, struktur directory, akses dan perizinan, manajemen, manipulasi dan navigasi, pencarian dan filtrasi, serta kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman yang jelas dan keterampilan yang terasah, kita dapat mengelola dan menggunakan file dan directory dengan efisien dan efektif. Semoga para penyimak dapat mengamalkan apa yang dapat saya sampaikan dari awal hingga sekarang ini. Saya undur diri, bila ada salah katanya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.